guru yang mereka sudah mengabdi puluhan tahun, tapi ternyata statusnya masih belum jelas juga. Kita didengar, pasti didengar, nggak mungkin nggak didengar gitu. Kemudian yang kedua terkait dengan kualitas guru. Nah, menjawab mengenai kompetensi para guru di Indonesia saat ini, kualitas pendidikan kita masih cukup rendah seperti yang saya katakan di awal tadi. Kita nomor 3 dari bawah, Pak, dari bawah standar PISA. Bahkan saya kemarin cukup kaget ketika saya ke Kementerian Agama, saya mendapatkan info literasi kita itu juga nomor 1, Pak, dari bawah. Coba, kaget sekali saya, ya. Luar biasa. Saya cuman miris saja ini, Pak. Hati saya itu cuman miris saja bagaimana dengan anak keturunan kita ini loh, Pak, ke depan gitu loh. Ini karena itulah saya berharap sekali ini pemerintah termasuk kita, sayap kiri kita benar-benar harus ini, Pak, harus cepat dan tegas lah ya untuk memperjuangkan hal ini. Nah, di sini menjawab problematika kedua, APKASI bersama dengan Adiluhung akhirnya melakukan berbagai macam kegiatan untuk peningkatan mutu pendidikan. Kita ambil 2, Pak.
matematika dan bahasa Inggris. Saya kira Bapak setuju sekali kenapa matematika. Karena matematika ini selalu menjadi momok buat guru, dianggap selalu menakutkan, seperti itu. Bahasa Inggris juga iya, kita sudah belajar mungkin ada 12-an tahun Pak, katakanlah dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah juga ada mata kuliah bahasa Inggris. Tapi mohon maaf, kalau sudah ketemu dengan orang bule, langsung nggak bisa ngomong. Seperti duduk di atas ini Pak, saya kebetulan ketemu dengan Dirjen, mohon maaf, Duta Besar di Turki dan Cina. Waktu saya hadir ke sana, saya memperjuangkan program IMTAK untuk APKASI gitu ya, dan mereka ini Inggris semua, waduh luar biasa. Kita pengen ngomong banyak tapi nggak bisa. Nah karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, dua hal ini, program ini yang kemudian bisa Pak, ya kita menyapa ke daerah, ya sudah ada 160.000 guru lebih Pak, dari 180 kabupaten. Dan saat ini saya menunggu betul untuk Sukabumi, ya, dan kemudian juga Tabanan, Pak. Ini penting sekali soalnya, apalagi bahasa Inggrisnya cuma 3 hari. Dan ini sudah dicoba di Kabupaten Batubara, ya. Mereka ada 60-an OPD, ada 60-an OPD. Dan di sana ada Ibu Bupati, ada Bapak Bupati, bahkan ada ibu-ibu yang umurnya udah 55 tahun ini Pak, testimoni, tapi mereka mengatakan kalau saya dapat metode yang seperti ini, karena backbone-nya bahasa Inggris sudah ketemu Pak, ya. Mereka yakin sekali saat ini sudah bisa bahasa Inggris dengan cepat. Kemudian Pak, yang ketiga terkait dengan istilahnya pelatihan yang lain, itu kaitannya dengan growth mindset. Di sini APKASI bersama dengan platform Sahabat Guru akan terus menyapa guru lewat pelatihan yang growth mindset, karena selama ini kita masih fake mindset, ukurannya hanya akademik, bukan ukuran dari sisi keberanian, tanggung jawab, trusted, ini kita belum Pak, ya. Dan ke depan semoga nanti akan muncul growth mindset dari para guru di seluruh Indonesia. Yang problem ketiga Bapak, transformasi digital di bidang pendidikan. Di sini APKASI bersama dengan Abdiluhung juga dalam menghadapi era 4.0 kita melakukan kegiatan seperti ini Pak, webinar pendidikan gratis untuk para guru. Kami berharap transformasi digital di bidang pendidikan akan lebih masif sehingga guru kita makin cakap bermedia digital dan mengaplikasikan hal tersebut dalam pembelajaran. Inilah Bapak Ibu yang saya hormati, yang menjadi perhatian APKASI, dan ini pula yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai program di bidang pendidikan. Kami berharap sekali ini nanti program-program selanjutnya kita bisa ketemu ya Pak Bupati Sukabumi dan Tabanan. Saya akan hadir ke sana. Nanti disosialisasikan dulu Pak. Jadi tidak langsung, biar guru yang lihat Anda perlu apa enggak nih program-program seperti ini. Dan hampir 90% mereka mengatakan perlu. Hanya kadang berbicara anggaran. Saya sampaikan anggarannya ini udah nomor 2 deh. Yang penting niat dulu. Karena memang juga tidak besar terkait hal itu. Harus ada keberpihakan Pak ini. Harus ada penguatan ini dari teman-teman bupati dalam rangka untuk SDM kita. Terima kasih kepada seluruh sahabat guru yang hadir dalam webinar hari ini. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hima yang telah menyampaikan pengantarnya. Terima kasih Bu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan sambutan dari Dewan Pengurus APKASI sekaligus Bupati Sukabumi, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM, yang akan menyampaikan komitmen APKASI dalam mendukung program guru cekap bermedia digital. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Bapak Joni Gerard Plet, SE. Kemudian yang saya hormati Wakil Bupati Tabanan, Bapak Imade Edi Wirawan, SE. Kemudian yang saya hormati staf ahli APKASI bidang pendidikan dan inisiator program Sahabat Guru, Ibu Dr. Himatul Hasan MP, yang
Sangat bersemangat Bu, terima kasih, dan mudah-mudahan ini terus bisa menjadi provokator bagi sahabat guru semua. Dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Amikom Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. M. Suyanto MM. Kemudian yang saya hormati dosen komunikasi Universitas Multimedia Nusantara, anggota JAPELEDI, Bapak Dr. Rizmi Juliadi, STMSI. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kominfo Kabupaten Tabanan. Kemudian yang saya hormati seluruh peserta webinar pendidikan dan launching platform Sahabat Guru di Kabupaten Tabanan dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi secara tatap muka pada acara webinar nasional pendidikan dan launching platform Sahabat Guru dengan tema mewujudkan guru cakap bermedia digital, cakap numerasi, dan berkarakter dalam keadaan sehat walafiat. Dan sholawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, sekeluarga, para sahabat, dan para pujanya zaman. Hadirin yang saya hormati, yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya sampaikan ungkapan rasa turut bangga, bahagia, sekaligus rasa syukur kepada Allah SWT atas terselenggaranya webinar ini dengan dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Komunikasi dan Informasi SE. Atas berkenannya Bapak Menteri hadir di tengah-tengah kita sebagai keynote speaker, sungguh ini menjadi sebuah kehormatan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tak lupa juga kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara yang telah berkomitmen menjalin kerjasama di bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui ikhtiar peningkatan kualitas sumber daya manusia di kalangan guru disesuaikan dengan tuntutan yang bersifat dinamis. Pada webinar ini kerjasama dengan pihak akademik pun sudah terjalin dengan sangat baik, sehingga hari ini pun dari pihak perguruan tinggi telah hadir bersama kita untuk menjadi invite speak. Peristiwa kami sampaikan apresiasi kepada seluruh peserta webinar pendidikan Kabupaten Tabanan, sebab Ibu Bapak Guru adalah tumpuan harapan bangsa, pencetak generasi penerus bangsa yang akan memimpin dan mengisi pembangunan di masa mendatang. Jadi kualitas para pemimpin kita nanti domainnya berada di tangan Ibu Bapak sekalian. Untuk itulah kami dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI bersama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara melalui platform Sahabat Guru bergerak menyelenggarakan acara ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Akan tetapi, supaya pembekalan ini dapat diperoleh secara optimal oleh seluruh peserta, maka diharapkan semuanya dapat menyimak dan menyerap ilmu dan pengalaman yang disampaikan langsung oleh para narasumber hebat nanti ini. Ibu Bapak hadirin yang saya hormati, salah satu dari sekian banyaknya permasalahan yang terus menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah pembangunan sumber daya manusia. Diketahui oleh kita bersama bahwa kualitas sumber daya manusia sangat fundamental dan harus memiliki fondasi kuat di tengah sengitnya persaingan regional dan global. Tantangan di ruang digital semakin hari menjadi semakin besar dan telah menyentuh semua kehidupan manusia, yakni politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pada saat sekarang ini, guru dihadapkan dengan tantangan yang semakin besar, yakni guru dihadapkan dengan persoalan pendidikan lainnya, harus mampu menghasilkan lulusan dengan sumber manusia yang berkualitas, sehingga berkemampuan menyelesaikan berbagai macam masalah melalui pemikiran yang kritis, analisis dengan karakter khasnya. Menyikapi tantangan tersebut, literasi digital menuju masyarakat cakap digital menjadi hal yang wajib dilakukan, sehingga Bapak Presiden Joko Widodo pun meluncurkan program Gerakan Literasi Digital Nasional atau GLDN. Berkreasi
yang menargetkan 12,5 juta masyarakat Indonesia terliterasi. Jumlah tersebut diharapkan memenuhi target 50 juta yang terliterasi di tahun 2024. Sehingga 50 juta itu dapat memberikan dampak baik untuk meliterasi keluarga atau kerabat dekatnya atau teman sekantornya. Tak terbayangkan bila yang meliterasinya adalah ibu dan bapak guru di sekolah. Diyakini target pencapaian secara kuantitas pun menjadi lebih besar lagi. Demikian pula dengan target pencapaian secara kualitas. Guru diyakini memiliki potensi jauh lebih mampu dalam mengantarkan peserta didiknya untuk melek digital dengan mengedepankan aspek etika atau digital etik dan aspek keamanan atau digital safety. Literasi digital tidak hanya menuntut penguasaan teknologi semata, sebab transformasi digital bertumpu pada 3 kunci utama, yaitu SDM, teknologi, dan regulasi. Dari ketiga aspek itu, SDM merupakan kuncinya. Oleh karena itu, guru selaku SDM yang memiliki posisi paling strategis dalam meliterasi dituntut agar benar-benar cakap bermedia digital. Atas dasar hal tersebut dijadikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI merasa terpanggil untuk turut ambil bagian dalam mendorong terjadinya literasi di semua lapisan masyarakat, termasuk di kalangan guru. Ikhtiar ini sejalan dengan tema yang diambil dalam webinar sekarang, yaitu mewujudkan guru cakap bermedia digital, cakap numerasi, dan berkarakter dalam menghadapi tantangan global. Artinya, pada era revolusi industri 4.0 ini, arus globalisasi menjadi semakin menguat. Dunia digitalisasi pun merebak dalam kancah kehidupan di semua hampir tatanan kehidupan manusia. Sehingga guru sebagai salah satu tenaga pendidik harus semakin melek dengan dunia digitalisasinya. Dalam perspektif pendidikan, guru merupakan komponen utamanya. Peran guru sebagai tenaga pendidik sangat penting, yakni menjadi sosok yang mencerahkan, membuka alam pikiran jiwa peserta didiknya, memupuk nilai kasih sayang, memberi keteladanan dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai norma moral. Sebab itu, inti sejati dari pendidikan karakter yang sesungguhnya. Atas kapasitas tersebut, guru harus menjadi semakin cerdas dalam menilai dan memilih metode pendidikan yang relevan dengan pembelajaran di kelasnya. Selain itu, guru pun dituntut harus memiliki mindset yang terbuka, tajam, dinamis, sehingga dapat memanfaatkan platform-platform pendidikan seperti daring dan luring dengan menggunakan learning management system dan lain sebagainya. Bapak Menteri, Bapak Bupati, jajaran Situs Akademika dan hadirin yang saya hormati, sebagai bentuk keseriusan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI dalam program mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dilakukan jalinan kerjasama dengan berbagai stakeholders yang terkaitnya, termasuk dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara melalui platform Sahabat Guru. Alhamdulillah dalam pergerakannya selama ini, kami telah melatih lebih dari 160.000 tenaga pendidik di 180 daerah di Indonesia. Sahabat Guru kini hadir dengan memberikan ruang bagi pemerintah buat menyapa masyarakat, khususnya guru di Tabanan, Provinsi Bali, melalui berbagai program yang dipublikasikan. Selanjutnya, media Sahabat Guru ini akan diberikan secara gratis untuk dapat diakses oleh seluruh tenaga pendidik di tanah air, guna mendorong gerakan literasi dan meningkatkan mutu pendidikan di setiap daerah. Atas gambaran tersebut, sinergi dengan platform Sahabat Guru ini diyakini kontribusi guru yang cakap bermedia digital dan cakap numerasi dapat mewarnai inspirasi untuk Indonesia maju. Sebab dengan kemampuan bernalar menggunakan bahasa, literasi, dan kemampuan bernalar dengan menggunakan matematika atau numerasi, dan penguatan pendidikan karakter yang dimilikinya itu, maka guru diyakini mampu menciptakan sebuah strategi
optimalisasi across kurikulum atau strategi literasi lintas kurikulum yang sesuai dengan situasi dan kondisi sumber daya yang dimiliki sekolah. Bapak Menteri, Bapak Bupati, jajaran Sivitas Akademika dan hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat disampaikan. Semoga Bapak Bupati Tabanan dapat terus aktif di organisasi APKASI ini untuk bertukar pengalaman dan saling bekerja sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus memajukan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya. Di akhir sambutan ini, kami mengajak kepada seluruh stakeholder terkait agar bersama-sama menegakkan protokol kesehatan melalui penerapan 5M-nya, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dan intensitas, agar penyebaran COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik dan turut aktif dalam menyukseskan program vaksinasi COVID-19 agar masyarakat memperoleh kekebalan tubuhnya, setidaknya memiliki daya tahan yang lebih kuat. Semoga apa yang sudah dan terus kita lakukan dalam mendorong terciptanya guru cakap bermedia digital dan cakap numerasi dan berkarakter dalam menghadapi tantangan global, mendapatkan ridho dan tentunya kesuksesan atas izinnya Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, ya Rabbal Alamin. Salam literasi, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Marwan Hamami yang sudah menyampaikan sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian, sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan yang kedua dari Bupati Tabanan, yaitu Bapak Dr. Iko Manggede Sanjaya SEMM, yang kemudian akan langsung dilanjutkan dengan sambutan dari Wakil Bupati Tabanan, yaitu Bapak Made Edi Wirawan SE mengenai membentuk SDM Guru Kabupaten Tabanan yang memiliki keterampilan dan kemampuan beradaptasi dalam penguasaan media digital untuk pembelajaran. Satkerti Loke Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saya Komangde Sanjaya, Bupati Tabanan. Dengan ini berharap agar pelaksanaan webinar ini nantinya mampu mendukung program Merdeka Belajar, menciptakan suasana yang gembira bagi peserta didik dan guru, serta fokus pada peningkatan sumber manusia kita. Selamat mengikuti webinar pendidikan ini, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya, Om Santi, 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 Om. Semeton Bali, direngang tembang puniki. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada undangan dan virtual hadirin semua. Pada pagi hari ini Pak Bupati tidak bisa hadir di tempat ini karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Maka dari itu saya sebagai Wakil Bupati akan membacakan sambutan dari Bapak Bupati dalam acara webinar pendidikan dengan topik membentuk SDM guru daerah yang memiliki keterampilan dan mampu beradaptasi dalam penguasaan media digital untuk pembelajaran. Yang terhormat Bapak Joni G. Plate,
perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, yang terhormat DRR Marwan Hamami, MM, Dewan Pengurus APKASI Indonesia, yang terhormat Dr. Imahtul Hasanah MP, staf ahli APKASI bidang pendidikan dan kebudayaan, inisiator program Sahabat Guru. Yang terhormat Dr. Rizmi Juliadi, STMSI, dosen komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Yang terhormat Profesor Dr. M. Suyanto, MM, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Yang saya hormati seluruh peserta webinar pendidikan bagi guru-guru di Kabupaten Tabanan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawaronugrahonya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri acara webinar pendidikan secara virtual dengan topik membentuk SDM guru daerah yang memiliki keterampilan dan mampu beradaptasi dalam penguasaan media digital untuk pembelajaran pada hari ini Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 dalam situasi pandemi COVID-19 yang sudah semakin bisa dikendalikan dan pembelajaran tatap muka terbatas juga sudah mulai bisa dilaksanakan dalam semua jenjang pendidikan. Kami sangat mengapresiasi kegiatan webinar yang diprakarsai oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia APKASI bersama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara dan Sahabat Guru serta bersinergi dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia ini. Karena di tengah keterbatasan ruang gerak kita dalam menyiapkan sarana dan prasarananya, pendukung pembelajaran di tengah situasi pandemi COVID-19, kita telah mampu bersinergi untuk menyukseskan program literasi digital nasional yang sangat penting perannya untuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan dalam rangka mewujudkan digitalisasi di sektor pendidikan serta gerakan serentak belajar. Dengan adanya digitalisasi pendidikan, maka berbagai platform yang telah dikembangkan akan dapat diakses, dikolaborasikan, atau diintegrasikan dengan cepat sehingga peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan akan sangat dimudahkan dalam proses pembelajaran. Undangan hadirin dan peserta webinar yang berbahagia. Kegiatan webinar ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi tantangan global di mana peran dan tanggung jawab guru akan semakin kompleks sehingga dituntut untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya. Guru harus lebih kreatif dan dinamis dalam pengembangan proses pembelajaran yang didukung oleh perkembangan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting diperhatikan dalam proses pembelajaran di semua jenjang pendidikan, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, karena hal tersebut akan dapat mendayagunakan sumber-sumber belajar yang telah dikembangkan dalam bentuk aplikasi digital learning sehingga akan merangsang terjadinya proses pembelajaran yang lebih baik. Harapan kami kepada seluruh guru dan tenaga kependidikan Kabupaten Tabanan agar hasil webinar ini nantinya mampu mendukung program Merdeka Belajar, bisa belajar di mana saja dan kapan saja, menciptakan suasana belajar yang happy bagi peserta didik dan guru, serta berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita harus siap mengubah pola pikir dan perilaku kita serta mampu bertransformasi sesuai dengan tuntutan situasi yang terus berubah
Dalam hal ini, para guru juga dituntut harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan media pengajaran yang tepat dan efektif, serta mampu mengembangkan model pembelajaran jarak jauh yang berkualitas sebagai solusi berlangsungnya pembelajaran di era pandemi dan pasca pandemi sebagai mewujudkan transformasi digital dalam dunia pendidikan kita. Hadirin dan peserta webinar yang berbahagia, kegiatan webinar ini merupakan wujud perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan sebagai upaya nyata akselerasi peningkatan literasi digital guru menuju guru cakap bermedia digital, cakap numerasi, dan berkarakter dalam upaya menghasilkan lulusan yang unggul. Langkah dan upaya ini juga sangat sejalan dengan visi Kabupaten Tabanan, yakni Nangun Sat Kerti Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan medani. Hadirin dan peserta webinar yang saya hormati, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan webinar ini, khususnya kepada Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, dan sahabat guru para narasumber yang luar biasa. Dan kepada seluruh peserta webinar, kami harapkan seluruh peserta dapat mengikuti webinar dengan baik sehingga memperoleh manfaat sesuai dengan harapan kita bersama. Terakhir, kami ingatkan kembali sikap bijak kita di tengah situasi COVID-19. Mari kita jaga diri, keluarga, dan lingkungan kita dari virus corona dengan selalu memakai masker dengan benar, sering mencuci tangan, memakai sabun atau menggunakan hand sanitizer, jaga jarak fisik, dan hindari kerumunan untuk kebaikan kita bersama. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk menjadi perhatian bagi kita semua, dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Akhirnya dengan mengucapkan Om Awigenem Astu Namo Sidam, acara webinar pendidikan dengan topik membentuk SDM guru daerah yang memiliki keterampilan dan mampu beradaptasi dalam penguasaan media digital untuk pembelajaran pada hari ini, Jumat, tanggal 15 Oktober 2021, saya nyatakan dengan resmi dibuka. Semoga Ida Sang Yang Widiwaso, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa menuntun gerak langkah kita semua dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Tabanan pada khususnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati Tabanan yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya, Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara bersama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia menyapa guru-guru hebat dari penjuru tanah air. Sejak tahun 2015, APKASI YEPAN telah menjalankan program peningkatan mutu pendidikan yang telah menjangkau lebih dari 180 kabupaten dan kota dengan alumni lebih dari 160.000 guru dan ASN yang tersebar di penjuru Indonesia. Dan saat ini APKASI YEPAN hadir melalui platform Sahabat Guru Training dan Media yang memberikan berbagai pelatihan dan juga kelas-kelas daring bagi guru-guru serta Sahabat Guru e-magazine yang bisa diakses secara gratis bagi seluruh guru di Indonesia. Bapak dan Ibu guru sekalian, inilah transformasi digital Sahabat Guru.
tangan yang meriah Bapak Ibu guru sekalian untuk launching Sahabat Guru. Sahabat Guru hadir sebagai media advokasi para guru yang akan terus membersamai kiprah para guru di Indonesia. Karena kami percaya bahwa guru adalah tulang punggung peradaban bangsa. Kami juga mengundang guru-guru yang ada di Kabupaten Tabanan untuk membukukan karya dan pengalaman mengajar melalui cerita guru Indonesia bersama dengan Sahabat Guru. Event ini gratis dan ber-ISBN yang akan dibukukan bersama ratusan guru di Indonesia bagi cerita yang terpilih. Dan dapatkan juga e-piagam penghargaan guru menulis dari Apkasi dan Sahabat Guru serta voucher Sahabat Guru Training senilai Rp1 juta bagi 4 guru menulis terbaik. Caranya sangat mudah Bapak Ibu, tinggal membuat akun di www.sahabatguru.com, kemudian klik posting tulisan Anda, pilih kategori guru menulis, pilih subkategori fiksi, pengabdian, aspirasi atau jenaka, lalu tinggal klik kirim. Dan karya Bapak Ibu sekalian akan dipublikasikan di www.sahabatguru.com. Bapak dan Ibu sekalian, kita tentunya semakin dekat dengan acara inti. Sesaat lagi kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Johnny G. Plate yang merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang akan menyampaikan mengenai mewujudkan guru cakap bermedia digital, cakap numerasi dan berkarakter dalam menghadapi tantangan global. Mari kita sambut bersama Bapak Johnny G. Plate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi para sahabat, guru, dan rekan-rekan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Apkasi. Dan salam sehat bagi kita sekalian. Situasi pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk terus beradaptasi dan bertransformasi dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Dampak pandemi COVID-19 telah memicu disrupsi atau perubahan besar dan fundamental pada berbagai sektor kehidupan menuju revolusi industri 4.0. Hal itu terlihat dari semakin majunya teknologi cloud computing, Internet of Things atau IoT, Artificial Intelligence, Big Data Analytics, Advanced Robotics, hingga Virtual Reality yang telah membawa perubahan di semua bidang kehidupan, termasuk terhadap dunia pendidikan. Saat ini, proses pendidikan pada semua tingkatan harus dijalankan dengan pembatasan interaksi dan pertemuan fisik di sekolah maupun di kampus. Bersama-sama kita mendidik generasi masa depan bangsa Indonesia melalui pembelajaran jarak jauh secara daring dari tempat tinggal kita masing-masing. Pembelajaran tatap muka sekalipun apabila dilakukan secara terbatas, maka harus memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat. Situasi ini merupakan sebuah ujian sekaligus dorongan bagi ketangguhan kita untuk mengukur sejauh mana bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan dan terus bertumbuh di segala bidang, termasuk di bidang dunia pendidikan Indonesia. Para sahabat guru sekalian, dunia pendidikan merupakan salah satu sektor paling terdampak akibat pandemi COVID-19. Secara global, UNICEF memprediksi sekitar 290 juta anak berpotensi putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pemberlakuan PJJ telah mendorong para guru bekerja 2 hingga 3 kali lebih keras untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan model pengajaran digital yang tepat, yang inovatif, yang kreatif, dan yang efektif. Proses belajar dan mengajar selama PJJ yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital sebagai medium harus didasarkan pada pembelajaran yang memajukan paradigma berpikir para penerus bangsa. Tidak hanya itu,
Proses pembelajaran juga harus terus dapat mengembangkan talenta dan karakteristik peserta didik kita yang beragam dalam konteks merdeka belajar. Menyikapi hal tersebut, Kementerian Kominfo telah memfasilitasi literasi digital bagi para guru demi menuju masyarakat cakap digital sebagai model adaptasi terhadap perubahan besar dalam tatanan masyarakat. Literasi digital yang tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Guru menjadi salah satu elemen vital dalam tatanan masyarakat yang seyogianya memiliki kecakapan digital yang mumpuni. Oleh karena itu, pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus menggelorakan gerakan program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital yang saat ini dilaksanakan secara serentak melalui berbagai pelatihan digital di 514 kabupaten kota di seluruh penjuru tanah air. Para sahabat guru sekalian, dalam perspektif pendidikan, peran guru dalam pembelajaran era digital menuntut keahlian untuk menerapkan solusi yang tepat terhadap berbagai permasalahan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Perubahan tersebut membutuhkan orientasi baru dalam pendidikan yang menekankan pada komunikasi, kolaborasi, inisiasi, kreativitas, dan inovasi. Dalam era digital dibutuhkan guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman, dapat memainkan berbagai peran sebagai pembawa perubahan, sekaligus konsultan pembelajaran yang memiliki rasa kemanusiaan dan moral yang tinggi, sensitivitas sosial, juga berpikiran rasional dan jujur, sehingga mampu bekerja dengan baik dalam lingkungan pendidikan yang dinamis. The primacy of teachers sebagai ujung tombak moralitas siswa dan masyarakat menjadi sangat signifikan dalam menempatkan guru sebagai pusat digital learning process. Pola pikir dan kreativitas guru sejatinya bermuara pada peran guru di era digital, yaitu sebagai agen perubahan, pembaharuan pengetahuan, dan konsultan pembelajaran. Dalam era digital dinamis ini, guru diharapkan menerapkan konsep multi-channel learning yang memperlakukan siswa sebagai pembelajar dinamis yang dapat belajar di mana saja, kapan saja, dari siapa saja, dari berbagai sumber di mana saja. Dalam hal ini, guru hendaknya bertindak sebagai fasilitator yang menunjukkan kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa dan membuka kesempatan pada siswa untuk dapat belajar dari berbagai sumber pembelajaran digital di dunia global. Fokus transformasi di era digital bukan terbatas pada efektivitas penggunaan teknologi dalam pendidikan, tetapi terutama mentransformasikan mental manusia yang selalu siap belajar. Orientasi baru ini akan memberikan pengaruh positif terhadap kemajuan kreativitas dan daya imajinasi siswa atau pembelajar. Selain itu, kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa diharapkan dapat ditingkatkan, misalnya dengan mengasah kemampuan mereka untuk menemukan dan mengidentifikasi berbagai hal secara tepat di dunia maya. Para sahabat guru yang berbahagia, paradigma dalam pendidikan saat ini telah beralih dari paradigma mengajar menuju paradigma belajar. Ini berarti bahwa pendidikan bukan lagi mengenai bagaimana menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada siswa, tetapi tentang bagaimana membantu siswa untuk mencari dan menemukan search and discovery informasi sendiri dan kemudian mengkonstruksi dan menciptakan construction invention pengetahuan
yang bermanfaat bagi kehidupan. Paradigma ini sejalan dengan program Merdeka Belajar, di mana guru diharapkan dapat menyiapkan lulusan yang berdaya saing di era disrupsi, berkemampuan menyelesaikan masalah kompleks, berpikir kritis, analitis, dan berkarakter. Oleh karenanya, saya menyambut gembira inisiasi dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, APKASI, bersama Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara yang menyelenggarakan pelatihan melalui platform Sahabat Guru Training dalam kelas-kelas online bagi guru-guru TK, PAUD, SD, dan SMP di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sejalan dengan program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital 2021 yang memfasilitasi guru dan masyarakat luas untuk semakin cakap dan terliterasi secara digital. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti program pelatihan mewujudkan guru cakap bermedia digital, cakap numerasi, dan berkarakter dalam menghadapi tantangan global. Saya juga meminta agar ibu, bapak, dan sahabat guru sekalian untuk terus menjaga kesehatan diri dan melindungi sesama. Terus berhati-hati dan berdisiplin dalam protokol kesehatan, terutama dengan senantiasa menggunakan masker dimanapun ibu dan bapak guru berada, serta mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. Mari satukan langkah dalam menjaga diri, melindungi negeri, dan semakin mencerdaskan bangsa Indonesia. Terus berinovasi, berkreasi, beradaptasi, dan bertransformasi demi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Menkominfo yang telah menyampaikan keynote speech-nya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus APKASI sekaligus Bupati Sukabumi, Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan, staf ahli APKASI bidang pendidikan dan kebudayaan sekaligus inisiator program Sahabat Guru, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan, dan tidak lupa Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah memberikan keynote speech, sambutan, dan juga mengikuti launching Sahabat Guru. Kami persilakan jika Bapak Ibu ingin meninggalkan ruang webinar untuk melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Baik Bapak dan Ibu guru sekalian, kita langsung saja menyambut narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Ada dua narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Rizmi Juliadi, STMSI, dan juga Bapak Profesor Dr. M. Suyanto, MM. Namun yang pertama kita akan berjumpa bersama dengan Bapak Rizmi terlebih dahulu. Kita sambut bersama Bapak Ibu guru sekalian. Bapak Rizmi akan segera tergabung dengan kita. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Alwa. Iya, sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Baik Pak, sudah siap Pak untuk berbagi ilmu bersama Ibu Bapak Guru Pak? Yes, selalu siap. Semangat. Baik, akan tetapi sebelum Bapak berbagi ilmu bersama dengan Ibu dan juga Bapak Guru di Kabupaten Tabanan, saya akan mengingatkan kepada Bapak Ibu Guru bahwa selama nanti Bapak Rizmi menyampaikan materi, bisa sekali untuk bertanya dengan format yang sudah kami kirimkan juga di kolom chat, yaitu #tanya, kemudian tuliskan nama, sekolah, nama narasumber yang dituju, kemudian pertanyaannya silakan ditulis saat pemaparan materi nantinya. Dan sesaat lagi Bapak Ibu sekalian kita akan berbincang dengan Bapak Rizmi Juliadi, berbagi ilmu bersama tentunya. Akan tetapi saya akan bacakan profil singkat terlebih dahulu dari Bapak Rizmi ya Pak ya.
Meraih gelar sarjana di Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, meraih gelar magister di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi LSPR, meraih gelar doktoral di Universitas Pajajaran, dan sekarang merupakan dosen tetap Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. Dan kami mempersilahkan kepada Bapak Rizmi untuk menyampaikan materi tentang communication skill sebagai kunci penting menyampaikan materi dan juga memenuhi tuntutan era digital. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Halwa atas kesempatan yang diberikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Joni J. Plate, kepada yang terhormat Dewan Pengurus APKASI, sekaligus sebagai Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andus Haji Marwan Hamami MM, pada yang terhormat Bapak Bupati Dr. Omang Gede Sanjaya SEMM, sekaligus yang mewakili Bapak Made Edi Wirawan SE. Kemudian yang terhormat kepada staf ahli bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Dr. Himatul Hasanah MB, kemudian kepada Bapak dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, serta Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan, serta narasumber yang hebat yang membersamai kita bersama ini adalah Bapak Muhammad Suyanto. Profesor Suyanto ini adalah selaku Rektor Universitas Amikom Yogyakarta. Selamat pagi, Prof. Suyanto. Kemudian tentunya tidak yang kalah hebatnya adalah Bapak Guru dan Ibu Guru, Bapak Ibu Guru dan Ibu Guru yang hebat yang telah hadir di ruang virtual ini, yang berasal dari Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Ya. Oke, sebagaimana yang disampaikan oleh kata sambutan yang diawali dari Bapak Dr. Andus Mawar Hamami yang mewakili dari Dewan Pengurus APKASI, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tabanan, dan juga dari Ibu Himatul tadi, kita bisa melihat bahwa ini merupakan gerakan literasi digital yang sangat masif dilakukan di seluruh Indonesia, ya, karena dari deret pengukuran penguasaan literasi digital bangsa kita ini masih sangat rendah sekali. Nah, tentunya upaya yang kita lakukan saat ini adalah upaya yang dengan langkah-langkah kecil kita berusaha untuk memperbaiki dan bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Guru hebat dimanapun berada. Dan pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berusaha untuk menginspirasi Bapak Ibu yang berada di Kabupaten Tabanan, Bali. Oke, baik Bapak Ibu, saya ingin sharing materi presentasi saya dulu. Mudah-mudahan sharing ini bisa disaksikan dengan baik. Oke, nah materi yang akan saya sampaikan berjudul tentang communication skill pada pembelajaran daring. Ya, nah sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini, Bapak Ibu Guru yang hebat tentunya telah mengalami situasi pandemi, ya kita semua sama-sama mengalami situasi pandemi sejak awal tahun 2020 yang lalu. Nah, pengalaman mengajar daring tentunya sudah kita lalui dan masing-masing memiliki tips dan trik yang berbeda-beda, ya. Nah, namun dalam hal ini saya karena memiliki latar belakang adalah sebagai seorang komunikasi, ya tentu akan menyampaikan perspektif ini berdasarkan dari pengalaman dan pemahaman
dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah good practice. Ya, artinya kita berusaha untuk menginspirasi dengan good practice ini, dengan pengalaman yang sudah kita implementasikan, dan ini tentunya berdasarkan dari referensi ilmiah yang sudah dipraktekkan hampir di sebagian besar di berbagai belahan dunia. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, kita akan membahas ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang pendidikan jarak jauh. Yang kedua adalah skill pembelajaran abad 21. Kemudian masuk kita kepada communication skill. Kemudian ada konsep REACH namanya. Dan nanti di akhir ada rekomendasi dan saran dari saya. Nah, Bapak Ibu, pendidikan jarak jauh ini sebenarnya sudah diamanatkan di dalam undang-undang. Jadi pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, konsep pendidikan jarak jauh ini sudah dicantumkan secara clear, secara jelas, bagaimana kita berusaha untuk menjalankannya sesuai dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi di tempat kita masing-masing. Dalam pasal 13 ayat 2 disebutkan di sini adalah bahwa pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka atau dikenal dengan istilah PTM ya, pertemuan tatap muka, dan atau melalui jarak jauh. Nah, jadi di pasal ini kita melihat bahwa sudah dipikirkan matang-matang bahwa kalau tidak tatap muka, pasti kita akan melakukan pembelajaran dengan melalui sistem jarak jauh, atau sebut juga dengan distance learning. Nah, salah satu bagian dari sistem learning di dalamnya ada e-learning, kemudian ada online learning, kemudian di dalamnya baru yang disebut dengan pembelajaran secara sinkronus maupun yang asinkronus tadi. Nah, kemudian ditambahkan lagi di pasal 31 ada 3 ayat. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Yang pertama dikatakan bahwa pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, ya, baik jalur formal maupun jalur informal, kemudian segala jenjang, ya, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya, mulai dari D1, D3, S1, kemudian S2, S3, ya, bahkan S3 juga melakukan pendidikan jarak jauh ini. Kemudian pada ayat yang kedua dikatakan bahwa pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau secara reguler. Ini sangat clear dikatakan sini. Nah, dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, berarti ada satu kondisi di mana kita tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka. Nah, makanya digantilah dengan pendidikan secara daring atau secara online. Kemudian di ayat yang ketiganya dikatakan bahwa pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, berbagai modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar, serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan kita. Jadi bahwa dengan pembelajaran jarak jauh ini tidak mengurangi dari esensi bentuk, modus, cakupan, dan bahkan penilaiannya itu sendiri. Jadi ini adalah tugas kita bersama, dari Bapak Ibu guru, mulai dari jenjang yang level paling bawah, di PAUD, di TK, SD, SMP, dan di SMA, dan kita di perguruan tinggi. Ya, dengan pandemi tidak ada kata lain bahwa kita harus menyelenggarakan proses pendidikan ini secara baik dan benar. Kemudian selanjutnya adalah kita melihat skill apa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran abad 21. Ya, saya mengutip ini dari salah satu sumber yang ada di Kemdikbud. Jadi sebenarnya lebih kurang ada 16 skill yang harus dikuasai dalam pembelajaran ini, tapi ditekankan oleh Dirjen Dikti bahwa 6C inilah yang paling utama. Ya, tadi disebutkan juga oleh Pak Menteri, ada kemampuan yang cukup
krusial yang harus dikuasai oleh pembelajar di abad 21 ini, tapi saya meng-highlight di 6 ini. Nah, poin pertamanya adalah komunikasi. Komunikasi ini menjadi satu skill yang harus dikuasai oleh siapapun, baik oleh terutama bagi kita sebagai tenaga pendidik, sebagai guru, ya, sebagai yang menjadi panutan siswa, murid-murid kita. Tentunya kita harus memiliki skill untuk menyampaikan pesan kepada peserta didik melalui skill komunikasi. Kemudian yang kedua adalah skill untuk berkolaborasi. Ya, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, di ruang virtual ini, bisa saling berkolaborasi, bisa saling bertegur sapa, ya, melalui proses atau fasilitas yang disediakan oleh panitia melalui chatting misalnya, nah, terus meningkatkan dengan pertemuan di tingkat desa, di tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten. Terus yang ketiga ada critical thinking atau berpikir kritis. Ya, bagaimana kita dengan permasalahan yang dihadapi kita mampu untuk mencari solusi yang terbaik. Ya, mungkin satu sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolahnya ada solusi yang good practice. Kemudian di tempat lain ada lagi solusi untuk LMS-nya, apakah dengan menggunakan Google Class misalnya, Google Classroom. Kemudian ada yang berkolaborasi juga dari sisi Google Meeting dengan fasilitasnya yang ada. Terus ada yang cara pembuatan PowerPoint, ya, sehingga semuanya berkontribusi untuk bisa memecahkan permasalahan yang kita hadapi. Yang keempat adalah citizenship atau kewarganegaraan. Ya, bagaimana kita sebagai bagian dari bangsa yang besar, negara yang besar yang majemuk, ya, terdiri dari berbagai suku bangsa, kita menyadari bahwa ini adalah sebuah kekuatan. Ya, kekuatan kita untuk saling bersinergi, untuk bekerja sama, dan saling belajar dari satu budaya dengan budaya yang lain dan saling melengkapi. Kemudian yang kelima ada kreativitas. Ya, kreativitas tentunya kita berusaha untuk secara kreatif mencarikan atau menciptakan cara berpikir yang out of the box. Ya, tidak hanya melihat bahwa permasalahan itu adalah selalu permasalahan, tapi di balik permasalahan ada suatu hikmah atau ada suatu pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan kompetensi dari anak-anak didik kita. Terus adalah yang terakhir adalah yang keenam ini sebagai karakter. Ya, setiap peserta didik kita ciptakan menjadi karakter yang tangguh, karakter yang antusias, karakter yang menjadi long life learning yang selalu belajar setiap waktu. Dan mereka menjadi sosok yang selalu disiplin dan menjadi sosok yang selalu tangguh dalam menghadapi segala situasi, ya, tentunya dengan berbagai latihan, berbagai diseminasi informasi yang kita sampaikan kepada mereka. Nah, inilah sekilas tentang skill pembelajaran yang Bapak Ibu harus kuasai, dan tentunya ini kita tanamkan secara bertahap, secara sistematis kepada peserta didik kita agar mereka menjadi sosok yang adaptability, ya, yang mampu beradaptasi dengan perubahan situasi dan lingkungan. Kemudian mereka menjadi resilience, ya, orang yang tahan dengan segala perubahan yang dihadapi di masa depan. Kemudian tentunya kita akan masuk kepada substansi inti atau substansi dari materi yang akan saya sampaikan tentang communication skill. Communication skill yang diharapkan adalah bagaimana kemampuan berkomunikasi ini bisa diimplementasikan dalam proses pembelajaran baik secara daring maupun secara luring. Ya, nah dalam konteks ini kita akan melihat dulu bagaimana definisi komunikasi itu sendiri. Ya, saya mencuplik satu pendapat yang dikemukakan oleh Harold Laswell. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau paling tidak pernah membaca pendapat dari Harold Laswell ini adalah mengatakan who says what, in what channel, to whom, with what effect. Ya, jadi dalam
pendapat ini, Laswell mengatakan bahwa komunikasi itu adalah siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, ya, kepada siapa dengan pengaruh bagaimana. Ya, contohnya dalam hal ini, dalam webinar yang kita selenggarakan saat ini, ya, saya mengatakan materi yang ingin disampaikan tentang communication skill, ya, dengan saluran Zoom meeting, dengan saluran melalui YouTube channel, ya, kepada Bapak Guru yang hebat di Kabupaten Tabanan, ya, dengan pengaruh bagaimana? Dengan pengaruh supaya ada inspirasi, ada pencerahan, kemudian ada kemampuan literasi digital yang lebih baik. Ya, nah ini adalah dampak yang diinginkan. Nah, karena proses komunikasi itu paling tidak tujuannya ada 4, adalah to inform, ya, untuk menyampaikan pesan, ya, to persuade, untuk mempengaruhi, untuk mempengaruhi Bapak Ibu semua. Kemudian yang ketiga adalah to entertain, untuk menghibur Bapak Ibu. Yang terakhir adalah to educate, atau yang keempat adalah untuk memberikan pembelajaran kepada Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah paham tentang definisi komunikasi, kita lihat modelnya. Laswell mengatakan ini ada 5 komponen utama yang harus kita pahami dalam menyampaikan pesan atau menyampaikan berkomunikasi di dalam kelas, baik secara daring maupun secara luring. Ya, who-nya adalah Bapak Ibu guru, says what-nya adalah materi pelajaran atau materi mata pelajaran yang akan diampu. Kemudian channelnya apakah melalui media digital, barangkali Bapak Ibu bisa melakukan secara sinkronus dan asinkronus. Ya, sinkronus itu bisa dengan secara langsung, di mana guru dan peserta didik berada dalam ruang yang sama secara virtual dan berada pada waktu yang sama. Ya, misalnya melalui Zoom meeting atau Google Meet, ya, atau melalui Microsoft Teams, atau melalui dari Webex misalnya. Ya. Kemudian kalau yang asinkronus contohnya gimana? Nah, kalau asinkronus adalah melalui email. Jadi kalau Bapak Ibu mengirimkan tugas kepada peserta didik melalui email, berarti sifatnya adalah asinkronus. Kemudian kalau WhatsApp, ya, WhatsApp itu asinkronus. Jadi pesannya bisa dibaca setelah diterima, dan kalau anaknya misalnya ketiduran, mungkin setelah dia bangun baru dia bisa baca pesan dari ibu. Atau bisa juga melalui Google Classroom. Jadi ada pesan yang disampaikan di Google Classroom. Nanti pada saat dia mengakses Google Classroom baru itu bisa dipahami, dibaca dan dipahami oleh peserta didik kita. Ya, ketuhumnya siapa? Adalah murid-murid kita di tempat kita mengajar. Ya. Nah, inilah efeknya. What with what effect? Dampaknya. Dampak apa yang ingin kita lakukan perubahan? Apakah dampak secara kognitif, apakah dampak secara afektif, kemudian dampak secara psikomotorik, ya, secara pemahaman, secara emosional atau perasaannya, kemudian secara tindakan atau secara psikomotorik tadi. Ya, jadi kita bisa melihat langkah-langkah yang atau bagian-bagian yang perlu kita pahami untuk bisa membangun komunikasi dengan baik. Nah, kita coba lihat dulu video ini, walaupun ini dilakukan secara daring, tapi saya melihat ada hikmah bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh seorang guru di ruang kelas, kebetulan dilakukan di lab. Nanti setelah menonton video ini, kita akan ada survei singkat, ya, menanyakan tentang perihal video ini. Jadi tolong Bapak Ibu simak dan perhatikan video ini dengan baik. Selamat menyaksikan. हम सब तो प्रोफेसर्स के रिमोट कंट्रोल पे चलने वाले रोबोट्स थे। वो बस एक ही था जो शायद मशीन नहीं था। What is a machine? Ya, kita bisa melihat tadi bagaimana dialog yang dilakukan antara
guru dengan muridnya di ruang kelas ini, ya, dan ternyata dia membantah apa yang diminta atau dikatakan oleh muridnya tentang definisi dan tentang mesin, ya. Ternyata ada beberapa kata yang keluar yang mengatakan bahwa muridnya adalah idiot tadi, ya, berapa kali disampaikan. Nah, inilah cara berkomunikasi yang menjatuhkan mental dan tidak menghargai dari upaya yang dilakukan oleh muridnya. Nah, sekarang kita masuk ke survei daring. Ya. Silakan Bapak Ibu berkontribusi di dalam survei daring ini dengan masuk ke browser, bisa dari gadget atau dari handphone, bisa juga dari laptop. Nah, cukup mengetikkan slido.com, kemudian masukkan 223604. Nah, kita akan melakukan proses survei daring ini secara online, dan saya harapkan Bapak Ibu bisa berkontribusi ya, dengan berkontribusi di dalam survei daring ini. Ya, sambil menunggu untuk membuka website ini, cukup gampang, ketikkan slido.com, masukkan 223604. Dan masukkan ada 3 kata tentang communication skill, ya, tentang communication skill yang ditunjukkan oleh guru dalam video itu. Apa menurut Bapak Ibu guru, setelah menonton video tadi, ada 3 kata tentang video tadi terkait dengan kemampuan berkomunikasi dari guru yang dipertontonkan kepada kita semua. Ya, sudah ada yang masuk. Ya, polling ini nanti akan saya perlihatkan kepada Bapak Ibu tentang hasil pendapat, ya, polling pendapat Bapak Ibu semua. Ya, mohon untuk segera mengetikkan di slido.com itu 3 kata terkait dengan video yang tadi. Ya. Tidak menghargai pendapat, belum memahami ilmu, cakap komunikasi efektif. Lantang, wah ini. Ada yang menjawab idiot. Nah, kita lihat jawaban Bapak Ibu. Jawabannya kira-kira begini. Oke. Umumnya menjawab tidak menghargai pendapat. Kemudian adalah cakap. Kekerasan verbal. Nah, di sini ada kekerasan verbal. Terlalu baku dengan buku. Nah, ini menarik ini. Jadi yang masuk sudah ada 53. Ya, kita tunggu sampai mencapai 100. Ya. Di sini akan terlihat bagaimana dominasi pendapat Bapak Ibu terkait dengan video yang tadi. Kira-kira communication skill apa yang kita dapatkan atau mungkin yang kurang, ya, yang kurang dari guru dalam video tersebut. Ya, komunikasi tidak efektif, ya, tidak memahami bahasa,
tidak demokratis. Nah, ini menarik. Tapi yang paling banyak adalah tidak menghargai pendapat ya. Ya, dalam kita proses pembelajaran tentu kita menyadari bahwa murid-murid yang hadir di ruang kelas kita memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki latar belakang orang tua yang berbeda, ada orang tua yang sebagai guru juga mungkin, sebagai petani, sebagai pedagang, atau bahkan ada yang sebagai pengusaha, atau ada yang menjadi pejabat. Nah, setiap mereka memiliki sudut pandang yang beragam. Nah, bagaimana cara kita untuk menghargai mereka atau cara kita untuk menyemangati mereka peserta didik ini supaya mereka mau tampil dan mengeluarkan pendapat gitu. Nah, dalam video tadi terlihat bahwa muridnya sangat dipermalukan di depan kelas ya, sehingga dia mengatakan bahwa ketika menyampaikan suatu pendapat secara sederhana tidak boleh. Tapi ketika dia mau keluar dan mau balik lagi mengambil buku, ya, gurunya menyebutkan, menanyakan, kenapa kamu mau balik lagi? Muridnya menjawab bahwa dia mau balik lagi itu untuk mengambil, sebenarnya dia hanya mengambil buku, tapi buku itu dijelaskan secara komprehensif dan panjang lebar sampai gurunya pun tidak paham gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah sampai ke 155 responden yang masuk ke survei online ini, dan yang paling dominan menjawab adalah tidak menghargai pendapat ya. Jadi di sini terlihat bahwa guru di video tersebut tidak menghargai pendapat dari muridnya. Nah, selanjutnya kita akan berpindah. Ini hasilnya bisa kita lihat nanti bersama-sama. Silakan Bapak Ibu berpindah ke pertanyaan berikutnya. Ya, kita akan masuk ke kuis. Kuis ini ada 3 pertanyaan. Silakan memulai atau menjawab pertanyaan 1 dari 3. Ya, saya ingin melihat bagaimana respon Bapak Ibu. Ya, sudah bergabung ada Bapak Gede Yokta Pradana, ada bersama kita ada Yudi Sekubari, Devi Sintiawati, ya sudah menjawab lebih kurang ya. Ini kita akan melihat bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap proses ya, salah satu proses yang sering kita alami di dalam perkuliahan atau dalam pembelajaran ya. Ketika murid tidak menjawab dengan sesuai yang diharapkan tadi ya, maka Bapak Ibu akan bersikap seperti apa ya, menghargai, memarahi, atau netral saja atau biasa saja, atau tidak menganggap itu sebuah kejadian yang perlu ditanggapi gitu ya. Oke, ini adalah pertanyaan pertama. Sudah hadir 158 peserta. Ya, kita lihat. Oh ya, tapi ternyata 97% menjawab menghargai ya. Baik, kalau gitu kita lihat. Oke, berarti ada 1 Bapak dan Ibu, 1% menjawab memarahi, 1% menjawab netral ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ketika murid mengalami masalah dengan sinyal atau peralatan pembelajaran secara daring, maka Bapak Ibu akan bersikap seperti apa? Apakah tidak peduli, atau simpati, atau empati?
Ya, silakan dijawab Bapak Ibu. Saya kira ini akan memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika kita menghadapi situasi pembelajaran secara daring, barangkali kendala yang paling besar yang saya temukan di beberapa survei bahwa sinyal itu adalah kendala yang terbesar. Terus yang kedua baru ke peralatan daring. Di satu keluarga ada 3 anak yang belajar online tapi HP-nya ada 2. Ya, atau bahkan hanya ada 1 HP tapi tergilirkan gitu ya. Nah, sehingga mereka tidak bisa belajar secara bersama-sama ketika perkuliahan atau pembelajaran online dilakukan di waktu yang sama juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Ya, ada yang simpati dan ada yang empati. Ternyata masih banyak yang hanya simpati saja ya, tapi tidak memiliki semangat atau sikap yang empati. Nanti kita lihat apa perbedaannya. Oke, pertanyaan ketiga adalah untuk mencairkan suasana kelas yang tegang dan kaku, maka Bapak Ibu akan melakukan apa? Pertama, dengan pindah ke kuis. Yang kedua, bisa bercerita yang jenaka atau humor. Yang ketiga adalah, yaudahlah mempercepat aja supaya kelasnya cepat dibubarkan. Gitu. Silakan Bapak Ibu untuk menjawab dari pertanyaan ketiga ini. Dan nanti kita evaluasi kenapa jawabannya begitu. Nah, berdasarkan dari ada aspek-aspek utama dalam melakukan communication skill dalam pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Ya, kita tunggu jawabannya kira-kira. Oke, ini yang tercepat juga akan bisa dideteksi oleh aplikasi Slido ini. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini sebagai media interaktif untuk menanyakan, untuk polling, atau untuk menciptakan suasana yang lebih engaging ya, atau saling ada keterlibatannya. Oke, ternyata yang mempercepat bubar kelas ada 1% saja, mengadakan kuis ada 29%, membuat cerita jenaka atau humor ada 70%. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata di survei ini sudah hadir sekitar 291 responden. Nah, yang menang di sini adalah grade 1 Gede Yogta Pradana, karena durasi waktunya hanya 0,31 detik. Ya. Barangkali nanti apakah dipertimbangkan oleh panitia akan memberikan pemenang dalam kuis ini, ya nanti mohon arahan dari panitia ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam survei online ini, ya, sehingga kita bisa langsung menyaksikan hasilnya dan pemenangnya adalah nomor 1 Gede Yogta Pradana. Nah, dengan hasil tersebut kita bisa merefleksikan dari kuis pertanyaannya memang sebuah singkat supaya tidak takes time ya, karena kita juga terbatas waktunya. Nah, di sini saya memberikan rumusan berdasarkan dari beberapa kajian ahli komunikasi. Ada 5 aspek communication skill yang Bapak Ibu harus kuasai. Yang pertama adalah respect, yang kedua adalah empathy, yang ketiga audible, yang keempat adalah clarity, yang kelima adalah humor. Nah, kalau disingkat semuanya menjadi REACH, ya. Jadi untuk memudahkan kita mengingat, ya berarti konsepnya communication skill itu adalah dari REACH tadi. Yang pertama respect, empathy, audible, clarity, dan humor. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti kalau misalnya diakses atau dicari sumber yang lain, sebenarnya humor ini saya rekayasa.
ya, yang harusnya adalah humble. Tapi menurut saya humble itu sudah diwakilkan dengan respect dan empati tadi, itu sudah bisa menggantikan humble. Nah, makanya kita perlu membuat ada suasana humor, ya. Kita mulai dari skill yang pertama, respect, ya. Respect atau dalam bahasa Indonesia ini menghargai. Nah, disinilah kita dituntut sebagai seorang guru, ya, sikap guru dalam menghargai setiap siswa yang menjadi tujuan pesan komunikasi kita, ya, dalam setiap pembelajaran baik secara daring dan luring. Nah, kenapa dua metode ini bisa digunakan secara daring dan luring? Ya karena komunikasi itu kan artinya kita menyampaikan pesan, ya, melalui media tertentu sesuai dengan definisi Harold Lassoilen tadi gitu, ya, supaya ada efeknya kepada mahasiswa kita, ya. Nah, sehingga dalam video tadi dikatakan atau kita bisa melihat bahwa dosennya kurang menghargai muridnya, ya, sehingga pada prinsipnya setiap siswa itu adalah sama. Ketika ada yang menyampaikan jawaban yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya kita tetap menghargai. Kita harus mengencourage-nya atau menyemangatinya supaya terus belajar lebih giat dan mencari jawaban yang sesuai dengan tujuan instruksional dari mata pelajaran tersebut. Ya, di sini dikatakan juga bahwa setiap orang itu pada prinsipnya adalah ingin dihargai dan ingin dianggap penting. Ya, pada saat kita mengkritik, pada saat kita menasihati anak didik, nggak boleh dilempar pakai kapur, ya, tadi gurunya. Wah, kalau di virtual gimana tuh cara melempar murid dengan kapur? Ya, kalau atau sampai menyuruh keluar, ya. Ya, saya pernah sebenarnya agak ekstrim. Waktu itu kita kuliah Zoom meeting seperti ini. Kemudian pada saat kuliah sudah selesai dan saat di absensi, anaknya nggak nyaut. Ya, pada akhirnya saya tungguin sampai 15 menit. Kemudian baru dia join lagi. Saya tanya, loh kenapa? Kamu kok dipanggil absen tadi nggak hadir? Saya udah nungguin kamu udah 15 menit. Oh iya Pak, saya tadi ada keperluan Pak, bantu mama saya buka warung. Oh, kalau lain kali kamu sampaikan ke saya bahwa kamu ada keperluan. Jadi jangan tinggalkan ruang Zoom meeting dengan kamera dimatikan. Ya, arti kita tetap berusaha untuk menghargai setiap pendapat yang disampaikan oleh murid, walaupun itu dalam hati kita udah kesal gitu, ya. Nah, apalagi dengan virtual ini, kalau kita kesal, kita emosi, anaknya langsung tutup kamera dan bahkan langsung keluar, nah itu kan dampaknya nggak baik. Nah, jadi kita mengkritiknya dengan cara menasehati atau dengan memberikan ilustrasi atau gambaran bahwa situasi pandemi ini semua orang serba sulit. Jadi kita juga harus memberikan nasihat-nasihat yang positif. Ya, di sini kita juga harus memperhatikan atau menghargai sikapnya dia, pendapatnya dia sebagai seorang individu yang unik. Ya, yang penting jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang tidak sewajarnya. Ya, jadi cara berkomunikasi, aspek yang pertama adalah harus bisa menghargai. Jadi Bapak Ibu yang super, sikap respect ini adalah salah satu kunci pertama ketika dalam membangun komunikasi dengan anak didik kita. Nah, terus yang kedua adalah tadi empati, ya. Nah, apa bedanya empati dengan simpati? Nah, kalau di sini katakan empati itu adalah kemampuan guru untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anak didik. Ya, itu adalah bentuk empati bahwa oh ternyata setelah ditunggu di ruangan, katakanlah kita mengadakan di Google Meet misalnya, kita tunggu di ruang kelas kok mahasiswanya atau siswanya kok nggak hadir, ya. Ya, kemudian kita coba WA, misalnya namanya, ya mohon maaf ya kalau di sini kan contohnya ada Nyoman misalnya kan, Nyoman kenapa kamu kok nggak hadir? Ya Pak, ini laptop saya rusak, nggak bisa pakai Zoom meeting. Ini mau dibenerin di tukang servis. Nah, terus kenapa nggak pakai handphone? Handphonenya tadi dipakai oleh kakak saya. Oke, kalau gitu ya saya cukup
turut perhati. Mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kamu bisa hadir ya. Nah sekarang untuk tugasnya kamu lakukan ini. Jadi ketika kita menyatakan bisa memahami atau bisa mengerti dengan kondisi orang lain, dan kita menempatkan diri kita seolah-olah kita bisa merasakan yang dirasakan orang lain, itu adalah bentuk yang empati. Nah, kalau yang simpati, yaitu hanya bentuk perhatiannya kita aja. Ketika kita tahu bahwa dia nggak masuk, ya udah berarti kita hanya menyatakan kamu nggak bisa masuk, nanti ini tugasnya. Jadi kita nggak menanyakan lebih dalam lagi kenapanya, dan terus seolah-olah kita bisa merasakan apa yang dirasakan, itu nggak sampai ke tahap itu. Hanya sampai tahap ada perhatian saja atau atensi saja. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa salah satu prasyarat dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengar. Ya, kita mendengar, kita mengerti orang lain. Ya, di dalam bukunya Stephen Covey, dalam bukunya efektivitas yang the most effective people, itu dikatakan bahwa kebiasaan untuk mengerti terlebih dahulu, kemudian baru dimengerti, itu adalah salah satu bentuk empati yang dimiliki oleh seseorang. Jadi Bapak Ibu yang super, kita harus memiliki empati kepada anak-anak didik kita gitu ya. Nah, yang ketiga adalah audible. Audible harus bisa terdengar pesan yang kita sampaikan, ya, bisa apakah melalui Zoom meeting atau Google Class, itu sebaiknya bisa didengarkan oleh peserta didik dengan baik. Ya, pesan guru dapat didengar atau dimengerti oleh anak didik dengan baik, dan kemudian pesan disampaikan diterima. Tentunya kita pastikan dulu media yang kita gunakan, apakah melalui Zoom meeting, Google Class, atau ada juga Bapak Ibu yang menggunakan misalnya voice notes, ya, voice note melalui WhatsApp. Itu juga harus kita pastikan bisa dipahami, bisa dimengerti, kemudian petunjuk soal atau petunjuk materinya kita sampaikan dengan jelas gitu ya, atau bisa mampu dicerna oleh peserta didik kita. Nah, kemudian yang keempat adalah clarity atau pesan yang jelas. Jadi guru harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas, ya, sehingga anak-anak tidak memiliki pemahaman yang ambigu dan multi interpretasi. Ya, misalnya ini soal dikerjakan, tolong kumpulkan secepatnya gitu. Secepatnya kapan? Besok, lusa, atau berapa hari lagi? Dan tentukan jamnya, jam berapa? Ya, kalau kita menggunakan LMS atau Learning Management System, kita juga boleh menyusun secara sistematis melalui media apa, format filenya bagaimana, terus kemudian apakah pakai di formatnya PDF atau Word, kemudian dikumpulkannya kemana, terus berapa jumlah alamatnya, berapa jumlah katanya, ya, atau misalnya kalau ngumpulin orang tuanya, apakah boleh melalui WhatsApp atau harus melalui email. Nah, itu harus disampaikan secara clarity, ya, secara jelas. Nah, di clarity ini juga dapat adanya keterbukaan atau transparansi, ya, sehingga guru dalam berkomunikasi perlu mengembangkan sikap yang terbuka sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi, dan juga tentu akan menimbulkan rasa percaya diri dari murid, ya, ketika akan menjalankan sebuah instruksi atau mengerjakan sebuah tugas. Di clarity ini adalah suatu yang jelas, bisa dipahami dan dimaknai dengan baik. Terakhir, humor. Nah, inilah satu konsep komunikasi di mana dengan pandemi ini kita sudah sering mengalami, ya, rasa bosan. Ada disebut juga dengan istilahnya ada Zoom fatigue gitu. Nah, di mana kita udah lelah dengan menggunakan Zoom, dan kemudian dengan suasana kelas yang kaku, sudah stres gitu, dan kita malah menyalahkan, ya, murid-murid kita nggak mampu mengerjakan soal dengan baik. Nah, inilah momennya kita mengubah suasana kelas dengan menciptakan suatu cerita yang humor atau jenaka. Ya, di sini dikatakan oleh Profesor Budi Mulyana dari salah satu profesor komunikasi di Unpad,
mengatakan bahwa kemampuan guru untuk tertarik, untuk mengerti, untuk melakukan, dan menikmati kejenakaan yang ada dan terjadi dalam suatu proses pembelajaran. Nah, kemampuan yang akan membuat hidup kita terasa lebih ringan, lebih sehat, dan lebih punya harapan. Ya, kata kuncinya ini adalah beban mata pelajaran yang berat mungkin akan terasa lebih ringan ketika kita gantikan dengan apakah dengan cerita jenaka atau ada nyanyian yang terkait dengan konteks yang ada ya. Kemudian juga siswa kita akan merasa lebih sehat karena dia diajak bergerak, diajak tersenyum, ya. Dan tertawa yang sehat itu adalah tertawa yang menimbulkan adrenalinnya lebih meningkat dalam belajar, ya. Dan tentunya mereka punya harapan, oh ternyata gurunya nggak saklek ya, gurunya ternyata juga bisa diajak bercanda gitu. Dan mereka punya harapan untuk menjalin hubungan yang lebih baik. Nah, jadi itu 5 aspek komunikasi skill yang harus kita kuasai. Ada konsepnya REACH, ya, respect, empathy, audible, kemudian clarity, serta humor tadi. Ya, sehingga dengan kalau kita artikan secara harfiah, REACH itu dalam bahasa Inggris adalah kita menjangkau peserta didik kita dan kita bisa melakukan engagement atau melakukan aktivitas keterlibatan secara bersama-sama dengan mereka. Nah, secara keseluruhan ini adalah 5 indikator yang bisa dikatakan komunikasi yang efektif menurut TUPS dan MOS. Ya. Pertama adalah mahasiswa kita, maaf saya terlalu terbiasa dengan mahasiswa ya. Ya, maksud saya peserta didik kita, murid di kelas kita, mereka memiliki pemahaman, understanding, ya, memperoleh pemahaman, kemudian mereka happy, merasa bahagia, karena selepas proses pembelajaran mereka dapat pencerahan. Terus ada good relationship, ya, menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah dan maupun setelah selesai pembelajaran, gitu ya, secara virtual. Kemudian mereka ada perubahan secara sikap, ya, mereka lebih antusias, mereka kalau hadir nggak telat gitu kan, dan mereka juga lebih semangat mengikuti perkuliahan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima adalah ada perubahan sikap, ya, secara psikomotorik mereka ada perubahan perilaku, ya, lebih disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, terus menjawab pertanyaan ketika ada pertanyaan dilemparkan oleh guru dalam diskusi kelas gitu. Dan ini mereka juga merubah mindset mereka, ya, bahwa gurunya berhasil untuk menyampaikan pesan secara efektif yang tadi. Oke. Saya kira sudah ada kode dari pembawa acara. Saya meng-quote satu kata-kata bijak dari Leonardo da Vinci. Ya, ini adalah salah satu tokoh yang cukup banyak menghasilkan temuan-temuan secara ilmiah. Dan Leonardo da Vinci mengatakan bahwa belajar adalah satu-satunya hal atau satu-satunya kegiatan di mana pikiran kita tidak pernah lelah. Ya, kalau kita Bapak Ibu yang sudah pernah kuliah selama di S1 atau di S2 barangkali, ya rasanya kita kalau belajar itu ya kita lebih terbuka wawasannya, terbuka pikirannya gitu ya. Nah, di mana pikiran kita tidak pernah merasa lelah dan kita tidak pernah merasa takut menghadapi sebuah kenyataan di masa depan, dan kita tidak pernah merasa menyesal untuk mempelajari sesuatu hal yang baru. Dan saya harap materi yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk bisa berpikir lebih maju ke depan dan menguasai literasi digital dengan cakap lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah modal untuk bisa memahami literasi digital dari pembicara-pembicara yang hebat dari sahabat guru. Oke, berikutnya adalah sumber referensi saya. Ini kalau bisa dipelajari lebih lanjut, silahkan. Dan ini adalah sekilas tentang profil saya. Kemudian sebagai penutup, ya, matur suksma, Bapak Ibu guru hebat, salam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rismi yang sudah menyampaikan materi Pak. Keren sekali. Apik juga tadi ada closing statement-nya juga ya Pak ya. Ya, Baik bahwa Pak. Setelah tadi Bapak Rismi sudah menyampaikan materi sekaligus tadi juga sudah ditutup dengan closing statement dari Bapak. Tadi sudah mengambil sebuah quotes. Kami akan membacakan Pak pertanyaan yang sudah masuk untuk Bapak Rismi. Bisa dijawab dengan singkat ya Pak ya. Ini dari Bapak Inyoman Seriada, ESOS, instansinya dari SMP Negeri 2 Kerambitan Tabanan. Pertanyaannya, bagaimana caranya menggunakan teknologi sehingga dapat membantu peningkatan literasi anak-anak? Karena diyakini yang digunakan dan disukai lebih banyak tentang game dan juga permainan lainnya daripada belajar, Pak. Silakan Bapak untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Nyoman Seriada, ESOS dari SMP Negeri 2 Kerambitan Tabanan. Ya. Nah, bagaimana cara menggunakan teknologi sehingga dapat membantu peningkatan literasi anak-anak, terutama di dalam masa pandemik ini ya. Nah, pada prinsipnya dunia anak-anak itu adalah dunia bermain. Nah, bagi saya, terutama untuk anak SMP, kita memang harus menciptakan pertama media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Ya, sebagai contoh, nanti Pak Nyoman katakanlah bisa membuat video materi pelajaran yang disenangi oleh anak-anak, ya, terutama dari sisi warna atau dari sisi perpaduan kata-katanya yang tidak membosankan gitu ya. Nah, dari presentasi menarik kemungkinan mereka akan bisa memutarnya kapan saja ya, setelah kita sampaikan di ruang kelas. Mungkin setelah mereka selesai bermain, ada inisiatif untuk membuka atau menontonnya kembali. Nah, kemudian selain itu, kita juga harus membangun atau menggunakan tools-tools interaktif, Pak. Ya, mungkin Bapak bisa menggunakan ada Kahoot, ada Quizizz, atau menti.com, atau salah satu tadi Slido yang saya coba praktekkan tadi. Nah, sehingga mereka merasa ada engagement yang terjadi. Ya, nah kalau proses pembelajarannya itu menarik dan tidak hanya sekedar tutorial saja, tidak monoton, dan saya yakin mereka akan mencoba mengeksplor karena rasa curiosity dari anak-anak kita itu kan cukup tinggi ya. Ya, seolah-olah dia menggunakan tools itu seperti mirip dengan games. Ya, kalau kita sudah bisa memancing mereka untuk melakukan atau mencoba tools yang tadi, saya rasanya kok lebih cenderung melihat bahwa mereka akan lebih tertarik dan berusaha untuk memahami tools-tools yang tadi. Jadi Pak Nyoman perlu sedikit effort, ya, sedikit upaya agar menguasai tools interaktif tadi, nah sehingga tidak terkesan monoton gitu ya Pak ya. Nah, perlu juga menggunakan kalau SMP, saya kira mereka sudah bisa menggunakan Google Classroom ya. Nanti materinya di-upload ke sana, dan kalau menggunakan tools interaktif tinggal linknya saja. Seperti yang tadi saya contohkan dalam presentasi saya, linknya kita contohkan dan kita monitor langsung. Nah, sehingga mereka merasa diawasi, mereka merasa bahwa hasilnya juga bisa langsung diketahui secara real seperti itu. Demikian Pak Nyoman, semoga ini bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Rismi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Inyoman Seriada ESOS yang tadi ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak, hari ini sudah berbagi ilmu bersama dengan Ibu dan Bapak Guru dari Kabupaten Tabanan. Bapak tadi juga sudah menyampaikan closing statement-nya di akhir presentasi tadi. Nanti semoga kita bisa bertemu di kesempatan hebat lainnya ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Alwa. Sampai jumpa Bapak, sehat selalu. Ya, sampai jumpa. See you.
Baik Bapak dan Ibu guru sekalian dari Kabupaten Tabanan, sesaat lagi kita akan terhubung dengan Bapak Suyanto, akan tetapi saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu bisa bertanya sembari Bapak Suyanto nantinya akan menyampaikan materi dengan format yang tadi sudah kami berikan, yaitu dengan hashtag tanya. Kemudian silakan nanti tuliskan nama sekolah, nama narasumber yang dituju, kemudian silahkan tulis pertanyaannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk 10 penanya terbaik kami akan menyiapkan hadiah berupa e-money senilai Rp100.000. Menarik kan? Jadi ayo bertanya sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Siapa tahu nanti beruntung mendapatkan e-money senilai Rp100.000. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan terhubung dengan Bapak Suyanto. Halo Mbak Halwa. Halo Bapak, sehat Pak hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi Bapak bersama saya dan hari ini bertemu bersama dengan Ibu Bapak Guru dari Kabupaten Tabanan Pak. Yang luar biasa. Luar biasa. Baik Bapak, sebelum Bapak menyampaikan materi, saya akan menyampaikan profil Bapak Suyanto secara singkat ya Pak ya? Iya, silakan Mbak Halwa. Baik Bapak Ibu sekalian, Profesor Dr. M. Suyanto MM merupakan rektor dan juga pendiri SMIK Amikom Yogyakarta yang sekarang menjadi Universitas Amikom Yogyakarta. Meraih gelar sarjana di FMIPA Fisika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, meraih gelar magister di Manajemen Universitas Gadjah Mada, dan meraih gelar doktoral di bidang ilmu ekonomi di Universitas Airlangga Surabaya. Baik, kami persilakan kepada Bapak Suyanto untuk menyampaikan materi tentang kegiatan pendukung di luar sekolah untuk meningkatkan digital skill bagi peserta didik. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Halwa yang saya hormati. Bupati Tabanan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Kominfo yang luar biasa, Bu Dr. Himatul Hasanah, dan partner saya yang beberapa kali yaitu Bapak Dr. Resmi Juliadi. Luar biasa, sehingga saya senang sekali karena udah sangat lengkap, sehingga saya nambah sedikit saja. Baik Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, langsung saja. Jadi apakah ini sudah kelihatan ya? Ya, saya pindah dulu. Mungkin masih kecil-kecil. Nah, ini kegiatan pendukung di luar sekolah untuk meningkatkan digital skill peserta didik. Ya, jadi meningkatkan digital skill ini aja yang saya lebih tekankan. Saya biasanya kalau Jumat diberi waktu hanya setengah jam sampai jam 11, sehingga sedikit agak ngebut. Tapi tidak apa-apa ya. Nah inilah Bapak Ibu, jadi saya ini berawal jadi seorang guru SMP swasta di pinggiran kota Jogja. Dari wajahnya kelihatan kan. Nah, itu kisahnya seperti itu. Tetapi bagaimana menjadi guru SMP tetapi guru SMP itu akhirnya bisa menjadi 4 di abad yang namanya digital ini. 1, bisa menjadi scientist, bisa menjadi profesional, bisa menjadi entrepreneur, dan bisa menjadi seorang seniman. Saya yakin kalau di Bali luar biasa kemampuan seninya. Langsung saja, inilah seni saya. Ini sedikit pembukaan Bapak Ibu. The roads to Paliasin and other places are strictly guarded. It's almost impossible to send a messenger. Musa, bring these letters to the BKR command and the militia headquarters. Each is coordinating an assignment to face the landing of the Allies. I will do my best. For Indonesia, sir. Be fast and cautious. They're everywhere. Their movement is very fast. Hey, kid! Stop right there! The situation of the city is at stake. The youth's hatred towards the Japanese and the foreigners could cause chaos everywhere.
Mr. Yoshimura! Hey Musa! Sometimes in life, we go through failure so we can succeed. Sometimes we fall, but then we rise again. And we even experience fear before we realize our own courage. We don't give up easily, however bad the situation is. Be careful. They are experts in hiding their identity. The Kipasitam, they're also from our people. How do we catch a naughty cat? Where is the code? This is war! Listen to me. There is no glory in war. Nah, ini beberapa pembuatnya berasal dari Bali, luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu langsung saya, dan ini kekuatan dari siswa-siswa di Bali adalah kemampuannya dalam bidang seni ya. Dan ini modal budaya yang luar biasa ya, yang inilah emasnya Indonesia lewat yang namanya film. Dan ini film ini sudah memenangkan 40 penghargaan internasional. Dan ini salah satu penghargaan yang saya terima di sebuah tempat yang sangat prestisius. Okay, thank you. November 10, we have 34 international award. I think what for our country, Indonesia, history of Indonesia about animated feature film. Second, what is for my university, Amikom University, and my team, MSP Picture Studio, and of my family. My tagline of our film is, there is no glory in war. Our film about peace, and peace. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi M. Suyanto tadi lulus dengan indeks prestasi 2,053. C semua alias goblok. Kalau Pak Rismi itu lulus dengan predikat cum laude, kalau saya lulus dengan predikat kemelut. Tidak lulus 8 tahun. Meskipun goblok, tapi oleh Universitas Gadjah Mada diberikan penghargaan sebagai alumni terbaik ya. Alhamdulillah ya kan dikasih penghargaan. Tapi bidangnya inovasi, desain dan kreativitas. Kita senang sekali kalau ini karena saya sangat suka dengan siswa-siswa dari Bali ya. Karena kalau ini dalam bidang animasi, wah seninya luar biasa dan mudah-mudahan nanti banyak bergabung dengan kita untuk menciptakan film kelas dunia. Kemudian oleh Kementerian Hukum, Kemendikbud kita diberikan penghargaan sebagai dosen penggerak mahasiswa bidang wirausaha dan industri kreatif. Nah ini Bapak Ibu kalau memang mau bidang itu dengan senang hati saya siap membantu ya, karena saya juga seorang entrepreneur, seorang pengusaha ya. Jadi silakan saja sehingga bisa anak-anak bisa jadi seniman, bisa jadi pengusaha, atau mungkin ini ya oleh Kementerian Hukum dan HAM diberi penghargaan sebagai insan kreatif bidang ekonomi kreatif karena mungkin sekarang lebih dari 100 hak kekayaan intelektual, jadi sebagai saintis ya. Nah, kemudian kalau ini sebagai profesional
tokoh perubahan Republika karena bisa membawa film animasi Indonesia mendunia bersama Bu Sri Mulyani. Silakan Bapak Ibu. Yang terakhir adalah manajemen 100% asli Indonesia. Ada 7 tokoh dan saya rasa tokoh yang nomor 1 Pak Jokowi, dan tokoh nomor 2 adalah dari Tabanan, ingat saya ini, Pak Cok, ya kan, Pak Cokorda ini. Nah, jadi kemudian tokoh ketiga adalah Pak Hussein, kemudian Pak Alek Nurdin, Bu Risma, Pak Dahlan Iskan, dan ada satu lagi itu. Nah, mengapa saya terpilih? Jawabannya sangat jelas, paling ganteng. Nah, itu aja. Kesimpulannya saya lebih ganteng dari Pak Jokowi. Nah, itulah yang bisa saya sombongkan. Tepuk tangan untuk saya atas kegantengan saya. Baik Bapak Ibu, jadi Ki Hajar Dewantara itu inilah sebetulnya namanya pendidikan. Tugas kita adalah menuntun anak didik kita menjadi dengan kodratnya, ada kodrat alam dan yang satunya kodrat zaman. Nah, digital scale ini bagian dari kodrat zaman yang selalu berubah. Supaya anak-anak itu menjadi anggota masyarakat, menjadi manusia yang selamat dan bahagia, yang setinggi-tingginya. Maka kebahagiaan. Jadi mengajar anak itu bagaimana anak bahagia. Itu Bapak Ibu Ki Hajar. Dan selalu keluarga itu nomor 1. Anak itu luhur budinya, cerdas budinya, sehingga menghasilkan 3 buah jiwa yang masak, yaitu yang dengan buah budi, yaitu buah rasa dari hati, buah pikiran dari otak kita, dan buah kemauan. Nah, kalau itu masak menjadi namanya budaya, dihasilkan dari buah budi jiwa yang masak dan keluarga. Nah, saya akan, ini salah satu kalau Bapak Ibu untuk pembelajaran ini, Acer Production itu di YouTube channelnya ini agak bagus. Dia membuat film-film pendek tentang hal-hal yang berkait dengan sesuatu yang sederhana tetapi mempunyai dampak nyata untuk pendidikan anak-anak kita. Seperti apa contohnya? Ya, bagus sekali ya, tentang seorang ayah yang tidak bisa berbicara, sangat mencintai anaknya. Adalah pembelajaran yang sangat bagus. Menurut Ki Hajar Dewantara ini pembelajaran yang menyangkut ngerasa dengan rasa. Ini penting untuk anak didik kita ya. Selain selama ini banyak yang ngerti dan dipraktekkan dengan melakoni.
Saya rasa luar biasa. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Rismi Juliadi, sehingga saya nggak usah banyak. Jadi saya lebih banyak yang asinkronus itu ya. Nah, yang kita bahas yaitu di luar sekolah bagaimana supaya kita bisa melakukan pembelajaran dan bisa meningkatkan digital skills dari anak didik atau peserta didik kita. Yang jelas ini kemampuan yang sangat luar biasa ya. Pokoknya kemampuan untuk perangkat digital, aplikasi komunikasi, bisa mengakses, mengelola informasi dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan digital skill menurut UNESCO ya. Baik, mungkin ada yang tidak apa-apa. Jadi sebetulnya kemampuan dasar digital skill itu apa saja toh? Paling tidak ada 5. Kalau Departemen Pendidikan Inggris 6, tapi kita 5 aja sudah bagus. Kita lihat apa saja. Nah, ini dari Pearson ya, saya rasa bagus sekali Bapak Ibu. Jadi ada 5 dan ini merupakan keterampilan yang betul-betul harus diberikan kepada anak-anak kita. Ini memang harus dikuasai oleh generasi milenial dan generasi Z. Dan untuk apa? Untuk di masa yang akan datang supaya dia menjadi generasi atau digital native, penduduk digital yang terus bisa mengikuti pembelajaran yang luar biasa. Yang nomor 1 tadi adalah bagaimana anak-anak itu bisa menguasai perangkat, menggunakan dan menangani informasi. Dari yang sederhana, paling tidak ini saya agak cepat Bapak Ibu. Ada beberapa alat yang silahkan Bapak Ibu gunakan. Ini paling tidak ada sumber pembelajaran ya. Salah satu namanya EXL ya kan. Untuk apa saja? Nah, Bapak Ibu nanti bisa masuk ke sini. Jadi untuk ini dari kelas pre K atau ini
pra-TK, kemudian TK, first grade, kelas 1, kelas 2 sampai FOTS, kemudian sampai ke ya kelas 12 ya. Jadi ada di sini. Silahkan Bapak Ibu manfaatkan ini. Inilah sumber belajar dari ruang luar kelas yang bisa dimanfaatkan yang sangat luar biasa. Bisa juga menggunakan ini juga bisa Bapak Ibu, yang namanya Khan Academy ya. Jadi ini juga ada apa saja ini Bapak Ibu, ada first grade, second grade sampai bisa silakan Bapak Ibu menikmati ini karena ini free ya kan. Dan tadi udah diberikan oleh Pak Rismi yang luar biasa. Jadi saya sebetulnya di sini hanya menambah saja. Kemudian ada real work, ini juga Bapak Ibu bisa manfaatkan free. Tapi kalau nanti sudah ada premium biasanya bayar. Tapi kalau yang dasar-dasar itu free ya. Kemudian ini tadi yang real work tadi Bapak Ibu bisa gunakan, ini bagus ya. Nah ini jadi bisa di per grade, kindergarten dan sebagainya ya. Nah, jadi bisa berdasarkan kelas ya. Kemudian yang menarik disampaikan oleh Pak Rismi tadi, ini salah satu National Geographic for Kids ya. Ini menarik ini. Karena waktunya agak pendek, saya langsungkan aja videonya, nggak kita style ya kan. Kemudian ensiklopedia, kita tahu semua anak-anak itu inilah sebagai sumber dayanya ya, atau sumber informasinya. Kalau ditanya oleh Pak Guru, Bu Guru, apa yang disebut ini, langsung ke Wikipedia. Nah, itu dengan cepat akan dia temukan karena di Wikipedia juga macam-macam ya. Ada Wikibook, ada Wikiversity, ada Wikisource dan sebagainya. Sangat banyak sekali ini Wikibook. Termasuk buku-buku saya ada di Wikipedia, ya kan. Nah, jadi hampir 40 buku, tapi yang di Wikipedia mungkin ya tidak semuanya. Kemudian ini ada yang belum terhapus. Kemudian kalau Bapak Ibu mencari sumber untuk pembelajaran yang berupa video selain tadi Acer Production yang saya sampaikan di depan, ini ada namanya Teacher Tab ya. Silakan selain YouTube Bapak Ibu bisa ini. Ada video tentang pembelajaran matematika, sains ada di sini. Saya kebut, ini videonya nggak usah saya nyalakan, soalnya nggak. Ya nanti Bapak Ibu YouTube sendiri macam-macam ya kan. Nah kalau Bapak Ibu klik itu belajar musik, kemudian belajar itu namanya ada DaVinci Resolve, belajar mengedit itu ada. Bagaimana cara mengedit yang bagus ya kan. Kebetulan saya seorang scriptwriter, penulis naskah film, seorang cinematographer, seorang editor ya. Seorang visual artist, visual effect artist, dan seorang sutradara. Jadi saya lima-limanya kalau Bapak Ibu mau tanya dengan senang hati saya akan jawab. Ini juga bagus video, tetapi waktunya pendek ya. Tetapi saya lanjutkan saja, nanti bisa ditonton. Judulnya nanti YouTube-nya ada ini, alamat YouTube-nya. Intinya anak yang selalu terlambat tapi nggak apa-apa. Nah, salah satu ini sumber namanya Acer Production, Bapak Ibu bisa masuk di YouTube-nya ya kan. Itu ada Simple Act of Kindness. Ya, jadi silakan Bapak Ibu bisa digunakan. Saya percepat ini karena waktunya pendek, jadi nah, ini Smarter Everyday, ini channel YouTube juga Bapak Ibu bisa gunakan. Crash Course itu di YouTube channelnya juga bisa digunakan. Suyanto ID, Profesor Suyanto, sahabat saya. Ini ada lebih dari 200 video yang menginspirasi dan tidak lain juga termasuk sahabat guru ini punya channel YouTube, Bapak Ibu juga bisa tonton. Silahkan ya dinikmati saja. Kemudian yang nomor 2 membuat dan mengedit ya. Nah ini termasuk keahlian saya di sini ya. Audio, kalau ngedit audio itu
Bapak Ibu juga bisa. Tapi Bapak Ibu juga bisa membuat misalkan nih memperbaiki dokumen dan sebagainya. Google Doc itu ada di sana. Silakan Bapak Ibu ya, bisa dinikmati. Kalau spreadsheet juga ada di Google ya kan. Jadi suatu saat ini pokoknya yang free saja ya yang saya berikan. Kemudian kalau mau presentation kayak PowerPoint, Google juga menyiapkan yang gratisan ya kan. Kemudian juga bisa membuat form. Kemudian kalau mau editing audio ada namanya Audacity. Nah, ini siswa-siswa disuruh untuk belajar sendiri. Anak-anak saya dulu waktu SD dan sebagainya saya suruh belajar sendiri. Nah, atau ini kalau image gambar silakan Bapak Ibu. Nah, kalau Creates ini untuk apa? Video ini. Tapi kalau mau yang hebat, nah ini bisa free. Ini yang saya pakai adalah Final Cut Pro. Kalau ini untuk mengedit film kelasnya udah kelas top. Nah ini film yang kita edit saat ini masuk 20 prediksi Oscar. Luar biasa. Film ini judulnya Where is Anne Frank? Diedit dengan Final Cut Pro. Kita lihat seperti apa trailernya sebagai What are you waiting for, Anne? penutup. Open your presents. Oh, that's so lovely. When you write, who do you actually write to? To myself, of course. I prefer to think of my diary as a girl, a best friend. Her name will be Kitty. Kitty. I like it. Come down, Anne. I'm waiting for you. Is he a boy from class? Of course. Who are you talking to, Anne? Up until a year ago, everyone was in love with me. Everyone? It was all so wonderful. Then everything changed. We're leaving. They told everyone we were to blame for all the world's problems. This secret apartment is going to be our hiding place. For every person we welcome is a good chance we are saving a life. You could use those characters in your head. Make them fight your wars. This young lady here named Kitty is looking for Anne Frank. Have you seen her? Anne did not write this diary so that you could worship her. What is important? Get in the truck. Do everything you can to save one single soul from harm. Just one soul. What do you see, Peter? I see the Allied forces. They're coming to liberate us. And you? I see angels, Peter. Nah ini membanggakan Indonesia. Kalau dulu di Hollywood itu satu orang Indonesia ada namanya Rini Sugianto itu udah gempar. Sekarang 27 orang Indonesia namanya terpampang. Nah ini menurut saya sangat menarik. Kemudian kalau Bapak Ibu, jadi nanti yang bagian komunikasi udah dijelaskan Pak Rismi. Ini yang terakhir. Kalau mau yang gratisan dan saya pakai, paling bagus kalau ini untuk namanya color grading, namanya DaVinci Resolve 17. Ini free Bapak Ibu, mumpung free, mohon untuk di-download. Jadi langsung DaVinci Resolve 17 itu ini professional editing, color effect and auto post. Ya, number one in Hollywood. Coba bayangkan, gratis ya. Tapi saya punya yang di komputer saya yang namanya DaVinci Resolve Studio ya, luar biasa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kalau bingung mendownload, pokoknya cari aja DaVinci Resolve 17. Ini alat editing yang luar biasa ya kan. Nah, ini dulu masih 16 tapi sekarang sudah 17 ya. Seperti apa ini sebagai penutup? Tapi sebelum itu tadi ya, mengedit. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi, sudah dijelaskan oleh Pak Rismi. Yang keempat tidak lain adalah bertransaksi, dan yang kelima adalah
privacy dan bertanggung jawab secara online. Itulah 5 skill dasar dari anak-anak kita yang perlu kita berikan supaya dia long learning ya. Jadi akan pembelajaran menjadi anak-anak yang luar biasa. Sebagai penutup, inilah salah satu yang diedit dengan DaVinci Resolve, film yang the best cinematography 1917. You have a brother in the 2nd Battalion. Yes, sir. Is he alive? And with your help, I'd like to keep it that way. But they're walking into a trap. Your orders are to deliver a message calling off tomorrow morning's attack. If you don't, we will lose 1,600 men. Your brother among them. There's only one way this war ends. Last man standing. What the hell are you doing, Lance Corporal? No! No! If you fail, it will be massacre. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sianto yang sudah memberikan materinya Pak dan juga memberikan video-video menarik Pak sedari tadi. Baik Bapak, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk untuk Bapak Sianto ya Pak ya. Baik, Silakan. ini sudah ada pertanyaan yang sudah masuk Pak dari Ibu Oka Dian, instansinya dari SMPN 5 Tabanan. Pertanyaannya Pak, bagaimana pandangan Bapak tentang multiple intelligence dan pengembangan keterampilan hidup dalam pembelajaran? Mohon share tips untuk mengelola aset yang dimiliki sekolah untuk memaksimalkan potensi dan mengembangkan literasi digital ini. Silakan Bapak dijawab dengan singkat. Iya, Boka yang luar biasa. Pertanyaannya juga luar biasa, ya. Yang jelas saya pendukung tadi di luar sekolah. Kalau sekolah punya internet, manfaatkan yang seluas-luasnya. Paling tidak itu anak-anak punya kemampuan 5 yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kemampuan mengelola informasi, memanfaatkan informasi sebagai kemampuan dasar yang pertama. Yang itu harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk putra-putrinya. Termasuk di sini kemampuan memberdayakan ini. Bagaimana memberdayakan ini untuk pembelajaran. Ini luar biasa. Berarti kalau ini itu hampir semua orang punya. Nanti kalau lahir namanya 5G itu smartphone kita itu kita pencet itu seperti LCD sudah. Jadi video-video yang saya tayangkan langsung tayang di sini. Itu nanti. Nah, manfaatkan ini semaksimal mungkin. Yang kedua, tadi kalau punya hardware di sekolah, manfaatkan. Tadi beberapa materi di YouTube di-download karena free ya. Di-download, silakan di-download sebanyak-banyaknya yang berkait dengan pendidikan. Sehingga kalau tidak ada internet nanti bisa ya di-play saat pembelajaran.
seperti yang disampaikan Pak Rismi Juliati tadi, ya. Luar biasa itu. Kemudian juga tadi yang saya tunjukkan, ya, beberapa sumber yang Bapak Ibu ada, ya, di Excel tadi juga bisa. Kemudian ada tadi real work dan sebagainya ada di PowerPoint saya. Manfaatkan. Termasuk Teacher Tab itu tadi, ya kan, juga bisa dimanfaatkan. Wikipedia dimanfaatkan. Terutama kalau materi-materi yang ada di YouTube itu banyak sekali yang bagus-bagus, dan di PowerPoint saya sudah ada. Ambil aja dari situ, disimpan di komputer sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa pakai untuk pembelajaran. Ya, termasuk juga orang Bali yang luar biasa seninya, otomatis di YouTube pun juga banyak sekali. Bagaimana belajar memanfaatkan DaVinci Resolve yang luar biasa tadi? Bagaimana memanfaatkan YouTube itu untuk belajar Final Cut Pro seperti saya? Kalau anak-anak nanti akan membuat film. Nah, barangkali itu, ya kan, yang saran saya, dan mudah-mudahan betul-betul apa yang saya sampaikan itu dipraktekkan, Bu. Ngelakoni, kata Ki Hajar Dewantara. Begitu jawaban ringkas saya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya dari pertanyaan yang tadi sudah masuk. Selanjutnya Bapak, kami persilahkan kepada Bapak Suyanto untuk memberikan sedikit closing statement Pak. Bisa disampaikan secara singkat, silahkan Bapak. Ya, kalau tadi Leonardo da Vinci, kebetulan saya juga ke museumnya dan luar biasa, seorang seniman sekaligus seorang ilmuwan. Ya, jadi ini kalau bahasa yang biasa saya sampaikan ini alkemi, dia menguasai sentimental dan intelektual. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan, jadikanlah rumah, jadikanlah jalan, pokoknya tepi jalan, dimanapun sebagai tempat untuk belajar. Intinya itu, kalau kita bisa seperti itu, luar biasa. Jadi di luar kelas, justru kadangkala di luar kelas itu menjadikan anak didik atau peserta didik kita menjadi luar biasa di era digital ini. Baik, terima kasih banyak Pak atas closing statement-nya. Terima kasih sudah berbagi ilmu dengan Ibu dan Bapak Guru dari Kabupaten Tabanan. Sampai jumpa Bapak di kesempatan hebat lainnya. Sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak Halwa dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan saya bacakan rangkuman webinar pendidikan pada pagi hari hingga siang hari ini. Ada 5 aspek communication skills yang penting dan juga perlu dikuasai oleh guru, yaitu respect, empathy, audible, kemudian clarity, dan juga humor. Pada saat mengkritik atau menasihati anak didik atau siswa, guru perlu melakukannya dengan sikap menghargai terhadap harga diri dan kebanggaannya. Guru juga perlu memiliki empati atau bisa mengerti situasi dan juga kondisi yang dihadapi oleh anak didik. Pesan yang disampaikan oleh guru kepada anak didik juga perlu dipastikan dapat diterima dan juga jelas. Baik itu yang dilakukan secara sinkronus dan juga asinkronus. Terakhir, guru juga perlu membuat suasana kelas menjadi menyenangkan supaya anak didik tertarik pada proses pembelajaran yang berlangsung. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita berpamitan dan juga menutup webinar pendidikan pada pagi hari ini bersama-sama nantinya, mari kita bersiap untuk foto bersama secara virtual. Kami persilahkan kepada Bapak dan Ibu guru untuk mengaktifkan kamera device masing-masing demi berjalannya sesi foto bersama menggunakan virtual background yang kemarin sudah kami kirimkan ke Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya akan hitung 1 sampai 3 beberapa kali ya Bapak Ibu ya. Kita bersiap-siap untuk sesi foto yang pertama. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, jangan lupa senyumnya. Saya hitung lagi ya, 1 sampai 3. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu yang belum membuka kamera device-nya silahkan untuk dibuka kamera device-nya supaya kita bisa berfoto bersama ya Bapak Ibu ya. Saya hitung lagi, 1 sampai 3 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Baik, Bapak Ibu yang merasa, aduh kok saya tadi telat nih belum senyum pas Halwa menyebutkan angka 3. Boleh Bapak Ibu sekarang disiapkan lagi senyumnya dengan lebih baik. Saya hitung lagi ya Bapak Ibu ya, dari 1 sampai dengan 3. Baik Bapak Ibu, untuk yang cahaya device-nya terasa belum pas, ayo boleh dicari cahaya yang pas dulu. Kemudian kita foto bersama lagi ya Bapak Ibu ya. Saya hitung 1 sampai 3 Bapak Ibu untuk yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikianlah tadi sesi foto bersama yang sudah kita laksanakan. Semoga menjadi memori indah dan juga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari hingga siang hari ini bermanfaat bagi semuanya. Silakan Bapak Ibu yang saat ini mengakses melalui YouTube Sahabat Guru, silakan klik tombol subscribe dan juga follow Instagram @sahabatguru.com sebagai media advokasi guru di Indonesia dari Sahabat Guru untuk Indonesia Maju. Jangan lupa untuk follow juga Siberkreasi di Instagram, Facebook, Twitter maupun YouTube-nya di @siberkreasi. Karena Siberkreasi sebagai aliran gerakan nasional literasi digital yang menyajikan informasi yang tentunya no tipu-tipu alias no hoax. Dan untuk info sertifikat Bapak Ibu bisa mulai mendownload pada tanggal 17 Oktober 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Yayasan Pendidikan Adiluhung Nusantara, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Tabanan, dan acara ini juga didukung oleh Sahabat Guru Training dan Sahabat Guru Media, serta Siberkreasi. Kami ucapkan terima kasih mendalam kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Joni G. Plate, Dewan Pengurus Apkasi sekaligus Bupati Sukabumi, Bapak Dr. Andes Haji Marwan Hamami MM, Bupati Tabanan, Bapak Dr. Iko Manggede Sanjaya SEMM, Wakil Bupati Tabanan, Bapak Made Edi Wirawan SE, staf ahli Apkasi bidang pendidikan dan kebudayaan sekaligus inisiator program Sahabat Guru, Ibu Dr. Himmatul Hasanah MP, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tabanan. Narasumber webinar pendidikan pada pagi hari hingga siang hari ini Bapak Dr. Rizmi Juliadi STMSI dan juga Bapak Profesor Dr. M. Suyanto MM. Saya Halwa mewakili kru Sahabat Guru yang bertugas mohon pamit undur diri. Salam inspirasi Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sahabat Guru Inspirasi Indonesia Jaya. Sahabat Guru Inspirasi Indonesia Maju. Audio Jungle.